kaum muslimin muslimat, para hadirin, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para saudara kami atau para kaum muslimin yang mengikuti acara ini melalui Radio Muslim Yogyakarta ataupun secara online di channel Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mempelajari kabirah, dosa besar yang kelima, yaitu tentang menahan zakat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang hukuman berat bagi para penahan zakat. Seperti kita telah ketahui bahwa orang yang menahan zakat ada dua macam. Yang pertama menahan zakat karena dorongan hawa nafsu, kebakhilan dialah atau kemalasan dialah, ya. Yang seperti ini, orang yang jenis pertama ini berarti dia telah melakukan dosa besar, ya, menahan zakat karena kebakhilannya, pedit, ya, karena bakhil, atau karena malas ngitung, ya. Sudah bertumpuk-tumpuk hartanya miliaran, triliunan, malas ngitung. Dia masih meyakini wajibnya zakat, tapi mungkin dia bakhil atau malas. Maka orang yang seperti ini adalah pelaku dosa besar dan mendapatkan ancaman yang cukup berat, sangat berat, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah orang-orang yang menahan zakat dikarenakan mengingkari wajibnya zakat. Dia mengatakan bahwasanya zakat tidak wajib, ya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang telah keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Telah murtad dari agama Islam. Selain itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tambahan, yaitu tentang hukuman berat bagi orang-orang tersebut, ya, para penahan zakat. Boleh dikatakan bahwa hukuman yang akan menimpa para penahan zakat bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukuman di dunia, ya, siksa, hukuman yang dia dapatkan di dunia, dan yang kedua adalah hukuman di akhirat. Insya Allah nanti akan saya sampaikan perincian hukuman tersebut. Akan tapi secara garis besar, hukuman di dunia ada terbagi menjadi beberapa poin, dan hukuman di akhirat pun demikian. Hukuman di dunia, apabila seorang telah dinasehati dan dia tetap menahan zakat, tetap tidak mau membayar zakat, maka yang pertama dia diperangi, ya, diperangi. Entah dia murtad atau tidak. Murtad jelas, ya, karena mengingkari wajibnya zakat. Atau tidak mengingkari, dia tetap meyakini wajibnya zakat tapi tetap menolak untuk membayar zakat karena bakhil atau mungkin karena malas-malasan dan yang lain-lain. Selama dia tidak mau membayar zakat, maka tugas waliul amr, tugas pemerintah adalah memeranginya. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, yuqatal walau kutil, tetap diperangi meskipun sampai terbunuh.
Ya. Ini walaupun tidak murtad. Tapi kalau menahan zakat, dia tetap diperangi. Kemudian yang kedua, hukuman yang kedua, dipaksa. Ya, dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya setelah dia menyerah. Ya, ini artinya tetap menahan, tapi tidak mampu melawan, maka pemerintah wajib memaksa dia untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Bukan itu saja, bahkan hartanya diambil separuh. Ya. Hartanya diambil separuh. Ini zakatnya diambil paksa, dan separuh hartanya pun diambil, disita. Berdasar riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai dari hadis Bahaz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mana'aha, siapa saja yang menahan zakat, fa inna akhiduha, maka kami pasti akan mengambil zakatnya." Dia diambil paksa. Wa syatra malihi, dan juga kami akan ambil separuh hartanya. Kalau sekarang lagi heboh pemiskinan. Lagi ngetren masalah pemiskinan. Kalau penahan zakat itu dikuras, disita separuh hartanya. Ini aturan dari agama Islam tentang orang yang menahan zakat. Ya. Ini hukuman di dunia. Diperangi, entah dia murtad atau dia dalam kondisi murtad atau tidak murtad, tetap diperangi kalau menahan zakat dan bahkan melawan, maka perangi. Meskipun dia akhirnya nanti terbunuh. Ya, meskipun terbunuh, dan ini yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lainnya bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di akhirat paling tidak ada dua hukuman. Yang pertama adalah disiksa di neraka. Ya, disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah itu dia dibebaskan dari neraka. Ya, dibebaskan dari neraka. Setelah dosa-dosanya apa? Tuntas. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mengingkari wajibnya zakat, alias masih muslim. Adapun orang yang mengingkari wajibnya zakat, ya, maka hukumannya adalah jelas. Dia karena dia kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka, waliyadu billah, dan kekal di dalamnya karena kafir. Maka tentu dibedakan hadis-hadis siksaan di neraka yang kemudian orang-orangnya dibebaskan dari api neraka, dan tentang orang-orang yang disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Ya, jadi ada yang disiksa sesuai dengan kadar dosanya dalam menahan zakat dan dosa-dosa lainnya, waliyadzubillah. Dan yang kedua adalah orang yang kekal di dalam neraka karena dia mengingkari zakat. Ini secara garis besar. Penahan zakat ada dua, hukumannya ada dua, dunia dan akhirat. Di dunia juga tipenya dua, ya, atau bentuknya dua, kurang lebih ya, kalau disimpulkan. Kemudian yang di akhirat juga dua jenis hukuman atau dua macam hukuman. Baik, insya Allah akan kita baca sedikit demi sedikit apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau mengatakan, wa qala Allahu ta'ala. Ini ayat yang kedua, ya.
Ayat yang kedua tentang orang-orang yang menahan zakat. Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakata." Celakalah dan wail bagi orang-orang musyrikin. Siapa orang-orang musyrikin yang dimaksud dalam Fussilat ayat 6 ini? Kata Allah selanjutnya, alladzina la yu'tunaz zakata. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Fussilat ayat 6 dan 7. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, fasammahumul musyrikin. Allah menamakan mereka dengan orang-orang musyrik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Para ulama memiliki dua penafsiran paling tidak dalam ayat ini, ya, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, alladzina la yu'tunaz zakah. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat sehingga dinamakan musyrikin. Yang pertama, arti dari la yu'tunaz zakah adalah la yu'addunaz zakatal mafruḍah. Mereka tidak membayar zakat yang wajib. Zakat apa? Zakatul amwal. Zakat harta mereka. Jadi ini cocok dengan pembahasan kita. Dan ini kayaknya yang dipilih oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, yang dimaksud orang-orang musyrikin di sini adalah orang-orang yang tidak membayar zakat mal mereka. Na'udzubillah min dzalik. Saking dahsyatnya sampai Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai apa? Orang-orang musyrikin. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah karena mereka tidak mengimani hari akhir. Orang-orang musyrikin tidak beriman kepada hari akhir. Jadi efek dari tidak membayar zakat, nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kayak semacam tidak masuk dalam benak mereka. Tidak masuk dalam relung hati mereka. Jadi lalai dan lupa dan tidak beriman kepada hari akhir. Maka disebut oleh Allah mereka sebagai orang-orang apa? Musyrikin. Kemudian makna yang kedua, arti dari alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak menunaikan zakat adalah alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhidi wal ikhlasi lillah. Yaitu orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka. Mensucikan atau menyucikan? Mensucikan. Menyucikan. Ya, menyucikan. Orang-orang yang tidak menyucikan diri mereka dengan cara bertauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menzakati jiwanya. Ini menyucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan iman. Tapi yang dipilih oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, karena beliau menukil ayat ini, mungkin saja beliau mengambil salah satu dari penafsiran ulama. Beliau cenderung kepada penafsiran yang pertama. Ini saking besarnya dosa apa? Tidak membayar zakat. Apakah bertentangan? Tidak. Jadi penafsiran ulama dalam ayat-ayat Al-Quran kebanyakan adalah perbedaan yang sifatnya tanawu. Perbedaan yang sifatnya tidak bertolak belakang. Makanya tidak bisa
Oh yang rajih ini, yang lain tidak rajih. Caranya digabungkan, ya. Bisa semua itu digabungkan. Tanawu itu biasanya menafsirkan dengan sebagian maknanya. Itu namanya tanawu. Ya, bermacam dan beraneka takbir atau ibarat. Berbagai macam ungkapan. Ya. Sehingga kadang ulama A mengambil ungkapan A. Sementara ulama B mengambil ungkapan B. Ulama C mengambil ungkapan C. Ulama D memberi contoh. Gitu. Jadi ini semacam apa? Namanya khilaf tanawu kalau dalam tafsir begitu. Ya. Maka bisa saja kita gabung, ya, bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat artinya adalah bisa kita gabung. Wallahu taala a'lamu bishawab. Adalah orang-orang yang tidak menyucikan diri mereka dengan tauhid dan keimanan dan amal soleh, diantaranya tidak membayar zakat. Gitu cara gabungnya. Ada yang bisa ngulangi? Ada yang bisa ngulangi? Yaitu orang-orang yang tidak apa tadi? Menyucikan diri mereka dengan tauhid, dengan iman, dan dengan amal soleh, termasuk di dalamnya tidak menunaikan zakat. Saya pernah duduk di majelisnya Syekh Mis'ad atau Mus'id, ya, bin Musa'id hafizahullahu ta'ala, ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, seorang guru kita yang Masya Allah, ya, dari keturunan Al-Husain, ya, makanya beliau Mus'id bin Musa'id Al-Husaini, ya. Tapi kita nggak panggil Habib, ya. Kita tetap panggil apa? Syekh. Wajahnya menyenangkan kalau dilihat, orangnya tawadhu, Masya Allah. Kalau kita kunjungi, ramahnya luar biasa. Baik. Beliau suatu saat menyebutkan beberapa pendapat ulama dalam sebuah ayat. Pendapatnya 1, 2, 3, 4. Kemudian beliau mengatakan, tapi pendapat ini adalah min babi khilafit tanawu, kata beliau. Ini adalah termasuk perbedaan tanawu, yakni aneka ragam ungkapan. Bisa saja kita gabung, kata beliau. Kemudian beliau contohkan, menggabung perkataan itu dari 1, 2, 3, 4, kok ya waton gitu loh. Ini bukan waton, matuk gitu loh. Jadi ternyata bisa digabungkan. Makanya kalau kita membaca buku tafsir, kemudian ada perbedaan ulama dalam masalah ungkapan, kita jangan menolak yang satu, kemudian sekedar memilih yang lain. Jangan. Tapi coba gabungkan. Kalau memang itu adalah riwayatnya benar dalam masalah penafsiran. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Ini tentang alladzina la yu'tuna az-zakah. Itu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan dua apa? Penafsiran. Satu, benar-benar tidak membayar zakat mal. Yang kedua, tidak menyucikan diri mereka dengan tauhid, keikhlasan, dengan keimanan, termasuk dengan amal soleh. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ayat yang selanjutnya yang dinukil oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah adalah firman Allah taala di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 34-35. Dan ini menggambarkan tentang hukuman yang diterima penahan zakat kelak di akhirat. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata." Dan orang-orang yang menimbun, menumpuk, yaknizun dari kata kunuz, ya, menyimpan sebagai harta benda, ya, perbendaharaan. Menyimpan emas dan menyimpan perak, ya. Dan juga harta-harta yang lain. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan di jalan Allah.
Apa artinya tidak menginfakkan di jalan Allah? Yaitu tidak menunaikan zakat mal mereka. Ini tidak menunaikan kewajiban dalam hartanya. Oh, berarti kalau orang kaya nyimpen harta sampai emasnya berton-ton. Masya Allah. Kok ton kebanyakan ya? Emas kok tontonan. Gram ya. Ya ton juga ada ya. Apa ya ada yang punya emas tontonan? Kalau kita jadi tontonan, mungkin kalau emas tontonan. Atau nonton emas. Subhanallah. Mungkin emasnya tontonan. Tapi ternyata dia bayar zakat. Apakah kena ayat ini? Apakah kena ancaman ayat ini? Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabari mereka kelak akan mendapat azab yang pedih. Apakah orang yang kaya emasnya tontonan, peraknya tontonan, hartanya miliardan, ya, rumahnya pokoknya sugih kaya mblegedu, ya. Apakah apabila mereka menunaikan zakat, mereka tetap terkena ayat ini? Kok kena ayat ini atau enggak? Enggak kena. Jadi mereka sudah menunaikan apa? Zakat. Itu yang namanya yunfikuna fi sabilillah. Kalau wala yunfikuna fi sabilillah itu artinya tidak menunaikan apa tadi? Zakat. Oh, berarti kalau menunaikan zakat tidak kena ayat ini. Ustaz, kaya dia. Dia enggak zakat, tapi sedekah. Ini sebulan mungkin masa tontonan, sebulan 100.000. Ketemu orang miskin, minta-minta bukan di pinggir jalan ya. Ya di mana ya? Pokoknya ketemu orang yang membutuhkan 100.000. Masih kena ancaman atau enggak? Masih. Karena dia bukan hanya sedekah. Harusnya bukan hanya sedekah. Harusnya apa tadi? Membayar zakat. Berapa? 2,5% dari total hartanya. Atau 1/40. Ya, 1/40. Jadi kalau punya emas kepingan berapa itu tadi? Bukan kepingan, apa? Bongkahan gini-gini. 40, maka satu harus dizakatkan. Emas segini nih. Emas murni. Sudah sampai nisabnya, bertahan sampai 1 haul, dan tentu emas segini itu insya Allah sudah sampai apa? Nisab. Ini emas segini kira-kira berapa on? Temenan. Kayaknya lebih loh. Emas gede ini semonten ini pinten on. Ini kelihatannya kita ini belum pernah megang emas murni seberat ini. Belum pernah ya? Ya. Untuk sebagai perbandingan, jenengan suatu saat kalau ke bank, kalau ada keperluan ya, nah nggak perlu ke bank nggak usah, kan? Ya taruhlah sebuah bank yang mungkin agak syar'i, di situ dipajang emas batangan, iya atau enggak? Ada yang 50 gram, ada yang 100 gram. Betul, pernah lihat? 100 gram itu seberapa? Tipis kan? 1 on kan? Kalikan 10. Sampai segini enggak? Enggak sampai. Paling cuma sepertiganya mungkin. Nah, berarti kalau sepertiganya sekilo, segini berapa? 3 kilo emas, mungkin lebih. Ya, itu menunjukkan bahwa kita kayaknya belum pernah megang emas 1 kilo. Dalam ya, nyicil saon misalnya apa tuh seberapa sih? Masya Allah. Jadi begitu ya. Saya melihat emas lempengan itu pertama kali dulu dalam hidup saya. Itu jebule emas apa? Emas lantaan itu. Ya, seperti segini nih. Segini nih mungkin berapa ya? Tak cuil ini. 5 gram, 10 gram mungkin. Wallahu ta'ala a'lam.
bi as-shawab. Kalau sekarang alhamdulillah sering melihat emas seperti itu kalau pas lagi transfer untuk biaya anak-anak pendidikan, ya, biaya beasiswa kaderisasi tunas ilmu, ya, kita transfer, ada muhsinin ngasih, kita transfer. Nah, pas di bank itu saya sering lihat, oh ngene to jebule emas saon. Tapi itu pun saya tidak megang, cuma nonton aja gitu. Nah, wallahu taala a'lamu bi as-shawab. Karena kenapa saya perhatian dengan itu? Saya tertarik dengan hadis yang menceritakan ketamaan kita sebagai umat manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lau kana libni Adam apa? Wadiyani minadz dzahab. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas. Jadi 2 lembah penuh emas. Lembah itu seberapa sih? Lembah itu kan gini ya. Anggaplah Al-Hasanah ini lembah. Ya, lembah cilik. Kebek emas. Antum bisa bayangkan? Segini saja berapa? 3 kilo. Nah ini kira-kira butuh wadah kacamata berapa ini untuk memenuhi lembah Al-Hasanah ini? Butuh ini berapa juta, berapa ribu. Bayangkan, itu baru 1. Bagaimana kalau 2 Al-Hasanah? Kira-kira untuk hidup berapa kali? Berapa kok berapa kali? Untuk hidup berapa hari? Berapa tahun? Ya. Sampai berapa keturunan itu? Itu 2 lembah emas kayak gini loh. Tumpuk-tumpuk 3 kilo, 3 kilo. Nah, saya bisa menggambarkan segini. Kalau kita kan paving batu bata. Nah, seberat batu bata itu berapa toh kira-kira emas itu? Nah, itu kayak saya tertarik ngukurnya itu kayak gitu. Tidak mungkin saya ngambil batu bata emas sebesar batu bata karena belum ada di hadapan kita. Maka caranya adalah memperkirakan. Nek sebatu bata itu kira-kira berapa kilo? Tumpuk 2 kali. Sudah punya kayak gitu, labtagha thalithan. Dia masih mencari yang ketiga. Itu masalah urusan dunia. Makanya tidak heran kita ini kalau sudah usaha berhasil, sudah ada simpenan, pasti pingin buka usaha lain. Usaha lainnya berhasil, mikir buka cabang. Ini sifat dasar sebagai seorang manusia. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kita kembali. Ternyata yang diancam oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki simpanan harta benda, emas, perak, tapi tidak menzakati. Adapun kalau dia sudah menzakatinya, dia tidak terkena ancaman ini. Kalau hanya sekedar infak dan belum apa? Zakat, dia masih terkena apa? Terkena ancaman ayat ini. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Apa azab yang pedih yang disediakan oleh Allah untuk para penahan zakat tadi? Kata Allah Ta'ala, yauma yuhma 'alaiha, di mana hartanya nanti akan dipanaskan, ya, dididihkan, dipanggang sampai apa? Panas luar biasa. Binari jahannam, di dalam neraka jahanam. Terus kalau sudah panas hartanya untuk apa? Fatukwa biha jibahuhum, sehingga nanti dahinya orang itu akan disetrika. Waliyadzubillah. Harta itu akan disetrikakan, tukwa biha, dijadikan setrika. Di mananya jibahuhum, di dahi mereka. Kata ulama, kenapa kok di dahi? Kok yang disetrika dahinya? Kata mereka, nanti insya Allah akan kita baca juga, karena biasanya orang kaya
kalau ada orang miskin minta bantuan, pasti dainya apa? Mengernyit, berkerut-kerut. Sopo to iki kok njaluk, ya kan? Itu orang kaya yang bakhil, yang kena ayat ini. Adapun yang menunaikan zakatnya, mudahkan sedekahnya, tidak diancam. Insya Allah lepas dari hukuman ini. Karena dahinya sering mengernyit itu loh. Sopo to iki? Allahul musta'an. Wa junubuhum. Kemudian junub itu adalah sisi tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Disetrika juga. Kenapa? Biasanya kalau sudah ngerenyit terus apa? Melengos. Itu kata Abdullah ibn Mas'ud. Nanti dalam pendapat beliau di akhir pembahasan. Wa dhuhuruhum, dan punggung mereka juga disetrika. Kenapa kok punggung? Karena kalau sudah melengus langsung apa? Bokongi, ya, membelakangi. Maka dahinya yang mengerinyit dulu digunakan untuk mengerinyit, menolak zakat, menolak sedekah, menolak infak, disetrika. Samping tubuhnya yang digunakan untuk melengosi orang yang butuh, disetrika. Waliyadzubillah. Punggung mereka yang digunakan untuk memunggungi, membelakangi orang yang harusnya mendapatkan zakat, juga disetrika. Ya. Bahkan nanti disebutkan bahwa cara menyetrikanya itu di seluruh permukaan kulit. Waliyadzubillah. Jadi bukan orangnya ditidurkan terus hartanya ditumpuk-tumpuk ke atasnya, enggak. Itu berarti separuh kena, separuh enggak. Maka kata sebagian ulama di sini disebutkan, ya, caranya kulitnya dijembreng. Kulitnya apa? Dijembreng. Kemudian apa? Hartanya ditebar di seluruh permukaan kulit. Jadi kena semuanya. Ya, kena semuanya. Nasallahu salamah wal afiyah. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Kemudian dikatakan, ini loh hartamu yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Tidak ada zakatnya. Fadzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang apa yang kalian simpan. Ini ayat yang pertama. Ancaman bagi orang-orang yang menyimpan harta sampai nisab, kemudian bertahan 1 haul dan tidak apa? Dizakati. Baik. Kemudian berkata Al-Imam Adz-Dzahabi, wa thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Di sini disebutkan riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Hadisnya cukup panjang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha." Setiap orang yang memiliki emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, kecuali pasti kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaih min nar, maka akan dibentangkan baginya bentangan-bentangan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama, maka hartanya nanti akan dipanggang di atas api neraka. Fa yuqwa biha jabinuhu wa jambaihi wa dhahruhu, maka akan disetrikalah kening dan dahinya, dua sisi tubuhnya dan punggungnya. Kullama barudat, setiap kali harta itu dingin, uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, maka kembali dipanaskan dan disetrikakan lagi. Terus begitu di 1 hari yang ukurannya 50.000 tahun. Ini hari
kiamat. Dan seterusnya. Hatta yaqdillahu bainan nas. Sehingga Allah selesai mengadili seluruh manusia. Fayura sabiluhu. Maka ditampakkan baginya jalan. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Yaitu jalan ke surga dan jalan ke neraka. Kata Fadilatul Syekh Abdul Razak, ini ditampakkan jalan ke surga bagi orang-orang yang menahan zakat tapi tidak mengingkari apa? Kewajiban zakat. Jadi dia masih bisa masuk, masih bisa melihat jalan ke surga. Adapun orang-orang yang kufur terhadap wajibnya apa? Zakat, maka tidak akan ditampakkan baginya apa? Surga. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masih panjang di sini. Ya, hadisnya masih panjang. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, masih dengan tema hukuman berat bagi para penahan zakat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.